sampai ya kita melakukan. Jadi dengan kita mengetahui aturan-aturannya, jika kita akan melakukan nanti pasti berpikir, oh ada sanksi kalau aku berkelahi, oh ada sanksi kalau aku nakal, misalnya seperti itu. Di pelajaran sehari-hari tentunya ada pembinaan dari guru juga kan di sekolah ya dia. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Fandi. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan nanti sambil bertukar pikiran dengan Pak Fandi. Selamat pagi. Ya, pada hari ini kita membahas yang tadi ya, kekerasan dan perkelahian remaja. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan habitat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adik-adik semuanya ini, kategorikan pelajar adalah status yang didapatkan jika seseorang masuk sekolah atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian definisi remaja yang berasal dari bahasa Latin adolescence, artinya proses tumbuh kembang dari anak menjadi dewasa. Kemudian mempunyai arti yang lebih luas lagi, mencakup kematangan secara mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, adik-adik, untuk penyampaian dari Pak Fandi tadi udah jelas belum? Adik-adik ini masuk kategori anak apa bukan? Ya. Nah, masuk kategori anak ya. Untuk yang disampaikan ini ada nggak yang pengen ditanyakan? Nama saya Rafli Oktavian Ramadhani. Saya dari kelas 8A. Saya mau bertanya, misal jika terjadi ketidaksengajaan, maksud saya itu seperti kalau ada anak kan manjat pohon, nggak sengaja menjatuhkan temannya, terus temannya terluka parah, itu bisa dilaporkan atau apa ada hukumannya, Pak? Nah, jadi ketidaksengajaannya seperti apa dulu? Nah, karena semua kejahatan itu ada yang di awal ya, ada yang namanya niat jahat. Ada nggak ya niat jahatnya? Ada permasalahan di antara mereka ketika dia beralibi atau beralasan, saya sebenarnya nggak sengaja dorong, kecuali dia berdua ini kawan akrab, tidak ada masalah sama sekali, terus cuma karena mungkin balapan naik pohon. Kadang kita main tuh, saya kan pernah juga kadang dulu waktu kecil sama temen itu kayak naik pohon di pohon yang sama tuh nggak sengaja jenggol. Kalau pertanyaannya bisa dihukum atau enggak, itu proses persidangan harus kita lihat, perlu digali bener nggak dia nggak sengaja kan kayak gitu. Terus kalau pertanyaannya bisa nggak dilaporkan, ayo kira-kira bisa nggak dilaporkan? Misalnya dia tidak sengaja, bener-bener tidak sengaja, bisa. Sampean melaporkan bisa, adik-adik melaporkan bisa, cuma nanti oleh penyidik laporannya itu tidak diterima. Kan kalau melaporkan saja kan boleh, ya kan? Ternyata nanti dikaji lagi sama Pak penyidik. Oh, ternyata ini bukan tindak pidana ini, seperti itu. Jadi kalau melaporkan saja boleh, itu hak semua orang boleh melaporkan. Aturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada namanya pasal 351. Pasal 351 itu mengenai penganiayaan, ada pasal 352, ada pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, ada pasal 338 mengenai pembunuhan. Jadi kalau adik sengaja dorong, korbannya dewasa, aturan hukum yang dipakai adalah di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ketika adik sengaja dorong temennya itu anak-anak, yang tidak itu ada lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa dipahami ya?